Bagaimana tidak Tuhan akan sayang? Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Yunus 4 ayat 11. Sahabat Iktus, orang percaya kadang lebih bebal dari orang berdosa. Kita pun mungkin demikian, tidak dapat menerima Tuhan berbelas kasihan kepada orang berdosa. Padahal belas kasihan Tuhan kepada kita jauh lebih berlimpah. Kita perlu memiliki kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita memiliki latar belakang yang gelap. Ya, kita tidak lebih baik dari orang berdosa. Dan semata-mata hanya belas kasihan Tuhanlah yang membuat kita mendapat anugerah keselamatan. Kota Niniwe yang terkenal jahat langsung bertobat ketika Tuhan berfirman melalui Yunus. Melihat hal itu, Yunus menunjukkan pemberontakannya terhadap Tuhan. Dan Tuhan memberi pelajaran kepada Yunus. Atas penentuan Tuhan, sebuah pohon jarak tumbuh dan menaungi Yunus sehingga ia sangat bersuka. Ayat 6. Keesokan harinya, atas penentuan Tuhan, seekor ulat menggerek pohon jarak itu hingga layu. Ayat 7. Atas penentuan Tuhan bertiup angin timur yang panas terik, hingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Yunus ingin mati. Ayat 8. Dan sangat marah. Ayat 9. Beberapa hal penting yang Tuhan ajarkan adalah: 1. Cara pandang Yunus yang salah terhadap Niniwe. Yunus marah oleh karena Allah mengampuni orang Niniwe. Doanya dipenuhi ungkapan kemarahan. Ayat 2 dan ayat 3. Ia merasa bahwa sikap Allah terhadap orang Niniwe adalah suatu kekeliruan yang fatal. Bagaimana mungkin Allah mengampuni bangsa yang menjadi ancaman bagi umatnya sendiri? Allah pasti telah salah bertindak. Aku protes Tuhan. Dan lebih baik aku mati daripada hidup melihat tindakan Allah yang salah. Ayat 3. Seperti Yunus, seringkali kita hanya menginginkan hukuman atas orang berdosa dan bukan pertobatannya. 2. Tuhan ingin mengubah cara pandang Yunus. Tuhan berusaha memahami hati Yunus dan mencoba memberi pengertian melalui suatu pelajaran yang lembut. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Firman Allah kepada Yunus ayat 9. Ternyata jawaban Yunus masih tetap seperti semula, yakni marah sampai mati. Tuhan membandingkan kasihnya kepada Niniwe dengan kasih Yunus kepada pohon jarak yang menaunginya. Kalau Yunus bisa begitu mengasihi pohon yang tidak ditanamnya dan hanya dekat dengannya selama 1 malam, apalagi Tuhan terhadap 120.000 orang Niniwe. 3. Cara pandang Tuhan terhadap Niniwe. Tuhan tidak kompromi dengan dosa, tetapi Ia mengasihi orang berdosa. Lihatlah bagaimana kasih karunia Tuhan lebih besar dari segala dosa dan pelanggaran manusia. Tuhan menyelamatkan bangsa kafir di kapal yang hampir tenggelam akibat ulah Yunus. Tuhan juga menolong Yunus dari bahaya maut di laut melalui ikan besar. Dan kasihnya ditunjukkan dengan menyelamatkan orang-orang Niniwe. Demikianlah Tuhan dengan penuh kesabaran menunjukkan kasihnya, karena Ia merindukan umatnya berbalik dan datang menyembahnya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dapatkah aku bersuka cita ketika orang berdosa mengalami pertobatan? Ataukah aku menjadi marah karena mereka terlepas dari penghukuman? Dengan cara apa Tuhan mengajariku untuk memiliki kasih yang besar kepada orang berdosa seperti kasih-Nya kepadaku? Sudahkah aku mensyukuri kasih terbesar di dalam Yesus Kristus yang dengan sabar mengajari aku untuk meninggalkan dosa dan berbalik kepadanya? Tuhan Yesus
Seringkali aku dikendalikan oleh keegoisan diriku dan tidak memikirkan keselamatan orang di sekelilingku. Seperti Engkau telah menunjukkan kasih sayang-Mu kepada Yunus, demikianlah Engkau telah begitu sabar mengajari aku tentang kasih-Mu. Ya Tuhan, berilah mata yang sama dengan mata-Mu untuk melihat jutaan jiwa yang sementara berjalan menuju kebinasaan. Beri aku kasih yang baru kepada mereka untuk menyampaikan berita keselamatan di dalam Yesus dan merindukan pertobatan mereka. Amin. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ia selalu menantikan pertobatannya.